Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada pembelajaran pertama mengenai investasi. Nah, pada pembelajaran pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar investasi, kemudian hubungan investasi dengan konsumsi. Setiap individu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan yang dimiliki oleh seseorang merupakan sumber daya yang dapat dikonsumsi pada saat ini ataupun di masa mendatang. Seseorang yang ingin berinvestasi semestinya mau mengorbankan konsumsi saat ini untuk masa yang akan datang. Nah, investasi yang dimaksud sebagai investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya, investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain atau pembagian dividen. Yang kedua, waktu yang kita korbankan untuk belajar. Misalnya, kita membayar untuk belajar, tetapi yang kita inginkan pada masa yang akan datang, bahwa ketika saya sudah menempuh pendidikan ini, maka insya Allah kehidupan di masa yang akan datang akan lebih baik. Nah, kegiatan investasi. Nah, pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khusus, sekuritas yang bisa diperdagangkan atau marketable security. Nah, kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset, misalnya aset real. Nah, kita berbicara aset real, tentu tanah, emas, mesin, atau bangunan. Yang kedua adalah aset finansial, misalnya deposito, saham, obligasi, option, warrant, dan future. Nah, aset finansial adalah klaim yang berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Ya, berbeda dengan aset real, tanah. Kita bisa lihat tanah itu ada, emas itu ada di tangan kita, mesin itu ada, bangunan itu ada. Nah, pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut sebagai investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual atau investor yang terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Misalnya si A, si B, si C. Kemudian investor institusional atau institutional investor. Nah, ini biasanya terjadi dari perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan asuransi, lembaga penjaminan dana, misalnya bank, dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun, misalnya BPJS, maupun perusahaan-perusahaan investasi. Nah, kesejahteraan moneter ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat pendapatan nilai pada saat masa yang akan datang atau present value. Jadi orang seharusnya membuat keputusan seperti seberapa banyak penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan untuk dikonsumsi dan berapa banyak seharusnya diinvestasikan menurut persepsinya. Ya. Jika kita lihat hubungan antara konsumsi dan investasi, ya, bisa kita lihat pada gambar ini, ilustrasi keputusan konsumsi
dan investasi. Nah, jika misalnya konsumsi naik, maka tentu investasi juga akan berkurang. Tapi kalau investasi meningkat, konsumsi akan berkurang. Tapi secara jumlah di titik A, B, C itu sama. Nah, ini dengan keadaan aset kedua, Ibu Titik pasti akan lebih menyukai aset kedua yang memberikan 8% ketika investasi, dan lebih menyukai aset pertama sebelumnya apabila tingkat bunganya 4% ketika meminjam. Nih, ya. Kemudian tujuan investasi. Apa sih tujuan investasi? Tujuan investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor. Ini ya, bahwa ketika kita berinvestasi, apakah investasi real maupun investasi finansial, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan investor. Misalnya gini, ketika kita membeli rumah, maka tentu kita menginginkan adanya tingkat kesejahteraan yang akan datang. Tanah, emas, dan sebagainya. Nah, begitu juga misalnya ketika kita membeli aset finansial, deposito, kemudian saham, obligasi, warrant, future, semua itu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan investor. Nah, contoh kita lihat, saudara Rudi memulai menabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun. Rudi pensiun 40 tahun kemudian pada usia 65 tahun. Nah, besarnya nilai mendatang investasi Rudi dapat dihitung sebagai berikut. Nah, pada tingkat bunga 8% per tahun, nilai mendatang 40 datang pada usia 65 tahun dengan 40 tahun berinvestasi, 3 juta dikali dengan 8% bunganya, dengan 40% 40 tahun, maka itu akan investasinya akan menjadi 777.180.000. Nah, pada tingkat suku bunga 12, bagaimana dengan tingkat bunga suku bunga 12? Maka kita bisa lihat Rudi akan mendapatkan 2.101.270.000. Nah, bagaimana dengan pada tingkat suku bunga 20%? Nah, Rudi akan lebih banyak lagi mendapatkan nilai, yaitu 22.031.700.000. Nah, untuk melihat apakah kesejahteraan saudara Rudi meningkat di masa mendatang dengan menabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun, nah, dapat dianalisis dengan menghitung future value interest factor energy. Nah, konsep ini berlaku untuk menghitung nilai mendatang dari satu seri aliran kas yang sama secara periodik. Nah, ini bisa kita lihat dengan rumus. Nah, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak masa mendatang, mengurangi tekanan inflasi, kemudian dorongan untuk menghemat pajak, dan lain-lain. Nah, proses investasi meliputi pemahaman dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Nah, hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah penanaman hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Nah, hubungan risiko dan return yang diharapkan dari satu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya, semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan. Nah, apa sih yang menjadi dasar keputusan investasi? Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan dan tingkat risiko serta hubungan antara return dan risiko di masa mendatang. Nah,
Return itu adalah atau return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukan merupakan komposisi antara biaya opportunity dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Nah, dalam konteks manajemen investasi perlu dibedakan antara return yang diharapkan dan return yang terjadi atau expected return dan realistic return. Nah, return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Sedangkan return yang menjadi realistic return atau return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Nah, resiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan secara spesifik, mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Return minimum yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai return yang disyaratkan atau required rate of return. Nah, hubungan tingkat resiko dan tingkat return yang diharapkan. Jadi tentu ini berbanding lurus. Jadi semakin tinggi tingkat resiko yang ditanggung, maka tingkat return juga yang diharapkan semakin tinggi. Nah, ketika misalnya kita memilih resiko rendah, maka tentu kita memilih misalnya obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah ini resikonya memang rendah, tetapi returnnya atau tingkat pengembaliannya juga akan rendah. Kemudian resiko sedang itu ada pada obligasi perusahaan, kemudian saham, ini juga dikatakan sebagai resiko sedang. Kemudian resiko tinggi ada pada opsi dan kontrak berjangka. Sedangkan resiko sangat tinggi itu ada pada judi. Jadi di judi itu adalah resiko sangat tinggi. Sedangkan investasi mulai dari obligasi pemerintah sampai saham itu merupakan tingkat investasi. Tapi ketika mau berspekulasi, biasakan ada investor misalnya menginginkan spekulasi, maka dia harus masuk pada investasi kontrak jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian dia juga bisa masuk pada opsi. Nah, proses keputusan investasi. Jadi ketika kita berinvestasi, ada beberapa hal, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah penentuan tujuan investasi. Apa sih tujuan kita berinvestasi? Tujuan kita adalah misalnya kesejahteraan masa yang akan datang. Kemudian misalnya saya membeli rumah karena selama ini saya kontrak, misalnya ya tentu kesejahteraan juga. Kemudian penentuan misalnya saya membeli emas, tentu ada tujuan dari kita berinvestasi. Begitu juga membeli saham, membeli opsi, ataukah kita berjudi, ya tentu ada tujuannya kita. Kemudian yang kedua adalah menentukan kebijakan investasi. Kebijakan apa? Yang pertama adalah keputusan alokasi aset. Nah, kalau kita misalnya punya dana 100 juta, alokasi ke investasi itu berapa? Ya, boleh saja 50% untuk konsumsi dan 50% untuk investasi. Nah, batasan jumlah dana, pajak dan biaya pelaporan. Jadi itu juga jadi pertimbangan, berapa jumlah dana, kemudian berapa pajak dan berapa biaya pelaporannya. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio. Jadi kita bisa lihat strategi portofolio aktif ataukah strategi portofolio pasif. Nah, apakah kita dalam keadaan pasif ataukah dalam keadaan aktif? Kemudian pemilihan aset. Yang keempat adalah pemilihan aset.
Artinya kita memilih saham, obligasi, future, swap dan sebagainya, ataukah kita memilih aset real ataukah aset finansial. Kemudian yang kelima adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, teknik terhadap indeks portofolio pasar. Ya tentu kita setelah kita mendapatkan keuntungan, setelah kita melihat portofolio, nah kita mengukur berdasarkan misalnya analisis teknikal, analisis fundamental, kita mengukur ini untuk kemudian setelah kita mengukur itu kita tentu kembali kepada bagaimana penentuan tujuan investasi kita. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.